Halo semua, selamat pagi. Pak Tirsius Jiwandono di sini. Kali ini dengan topik tentang development study atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai studi pengembangan. Studi pengembangan itu berguna kalau Anda ingin mengembangkan sebuah media atau sebuah alat untuk satu komunitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya katakan Anda ingin mengembangkan media pembelajaran untuk anak usia SD. Nah, studi pengembangan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai development study, harap dibedakan dengan developmental study. Yang developmental study itu adalah studi perkembangan. Ya, jadi sedikit lain, developmental study itu meneliti tentang perkembangan sebuah komunitas sosial dari masa ke masa. Tapi itu bukan pokok bahasan saya kali ini. Yang menjadi pokok bahasan saya kali ini adalah studi pengembangan sebuah media atau sebuah alat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Namanya studi pengembangan. Bahasa Inggrisnya development study. Nah, di dalam ranah pendidikan umumnya disebut sebagai instructional design atau pengembangan rencana pembelajaran. Karena memang apa yang akan saya utarakan adalah sangat berkaitan erat dengan dunia pembelajaran atau dunia pendidikan. Nah, seperti apa langkahnya? Mari kita simak video saya. Ya, inilah topik kita kali ini, studi pengembangan. Saya mulai dengan slide pertama. Studi pengembangan adalah studi yang merancang suatu benda atau suatu media untuk tujuan pembelajaran. Seperti tadi yang saya katakan, uraian saya ini akan sangat berkaitan dengan dunia pembelajaran. Namun tentunya tidak tertutup bagi rekan-rekan yang bukan dari bidang pendidikan atau pembelajaran bisa menerapkannya ke berbagai bidang yang lain. Nah, sebagai contoh saya kemukakan ada dua hal di sini, dua contoh. Yang pertama adalah mengembangkan materi komunikasi untuk pembelajaran anak autis. Jadi kita bertujuan untuk merancang satu materi komunikasi, entah itu berupa alat atau mungkin semacam website tertentu atau alat bantu tertentu untuk membantu anak-anak autis belajar sesuatu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan website pembelajaran untuk anak usia SD. Jadi kita merancang sebuah website pembelajaran yang dikhususkan untuk anak-anak usia SD dalam mempelajari satu mata pelajaran, misalnya matematika atau bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah definisi atau pengertian termasuk juga contoh dari studi pengembangan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama disebut sebagai needs assessment, atau di sini kita ingin melakukan kajian awal tentang situasi dan kondisi awal sebelum kita merancang media itu. Atau bisa juga dikatakan sebagai gambaran awal yang membuat kita terpicu untuk merancang media tersebut atau benda tersebut. Ya. Jadi di sini kita akan menentukan atau mengenali kebutuhan di lapangan. Misalnya kita mencermati kurikulum sebuah sekolah dan ternyata ada yang kurang sesuai di situ. Kita menemukan ada hal yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi. Kemudian contoh berikutnya adalah ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi di dalam kurikulum itu. Kita menemukan bahwa di dalam kegiatan pendidikan ada kebutuhan belajar murid yang kurang terpenuhi, kurang maksimal. Kemudian juga bisa dipicu oleh banyaknya keluhan tentang kurangnya materi tertentu. Misalnya pembelajaran sesuatu yang sulit, misalnya coding misalnya, ada materi yang Anda rasa kurang. Nah, ini seharusnya ada materi tambahan. Nah, karena tidak ada, maka Anda punya inspirasi untuk merancang materi tersebut atau merancang alat tersebut. Ya. Jadi ini adalah langkah yang pertama, yaitu mengenali situasi dan kondisi yang kemudian menginspirasi Anda untuk membuat sebuah alat bantu atau sebuah media. Namanya needs assessment. Ya, di sini juga bisa diungkapkan wawancara singkat dengan para praktisi di lapangan itu, ya, atau mungkin hasil dari angket singkat, ya.
bisa dilakukan di tahap pertama ini. Nah, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan. Jadi kita menetapkan tujuan dari alat yang akan kita buat tersebut. Jadi misalnya media ini akan membantu siswa mempraktekkan pengucapan bahasa Mandarin dengan ketepatan 80% dalam waktu 1 semester. Jadi setelah 1 semester menggunakan media tersebut, maka dijamin murid-muridnya akan bisa mengucapkan bahasa Mandarin dengan ketepatan 80% secara akurat. Ya. Nah, kenapa saya berikan cetak tebal untuk yang beberapa bagian dari kalimat ini? Itu ada hubungannya dengan apa yang dinamakan SMART. SMART di sini adalah singkatan dari spesifik, artinya tujuannya harus khusus, ya. Kemudian measurable, bisa diukur, ya. Di sini dikatakan dengan angka 80% ini bisa diukur apakah 80% itu tercapai atau belum. Kemudian achievable, bisa dicapai, ya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Relevan dengan kebutuhannya, dan time bound. Time bound artinya dibatasi waktu. Di sini saya ungkapkan dengan kata waktu 1 semester. Nah, ini adalah semacam patokan untuk membuat atau merumuskan tujuan yang tepat. Jadi dengan singkatan SMART ini, maka kita bisa merumuskan tujuan yang spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, relevan, dan dalam kurun waktu tertentu. Oke, itu yang kedua, ya. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, yang langkah berikutnya, langkah ketiga adalah kita harus mengkaji teori dan studi-studi sebelumnya. Jadi ketika Anda sampai pada bagian ini, bahaslah teori yang relevan. Misalnya teori pembelajaran, atau teori penggunaan media, atau teori pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Pokoknya yang relevan, ya. Kemudian Anda juga harus membahas studi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan sedapat mungkin Anda kaitkan itu dengan topik Anda sendiri. Ya, jadi ini umumnya kalau di skripsi itu umumnya masuk ke bab 2. Kita membahas kerangka teori yang relevan dan kita membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik kita. Oke, itu adalah langkah ketiga. Berikutnya, kita akan masuk pada langkah keempat, yaitu merancang alatnya. Ya, jadi di sini Anda harus mulai menguraikan, menjelaskan di paper Anda itu atau deskripsi apa langkah-langkah yang Anda lakukan. Jadi uraikan langkah-langkahnya. Nah, misalnya menyusun beberapa gambar di sebuah media tertentu, atau kalau itu berupa website, ya berarti menciptakan atau memilih platform yang sesuai dan sebagainya. Jadi uraikanlah langkah-langkahnya. Nah, kalau perlu Anda juga melibatkan pakar di dalam bidang tersebut. Jadi kalau tadi ada contoh tentang anak autis, maka Anda sebaiknya melibatkan pakar dalam bidang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, sehingga di sini alat yang Anda rancang itu menjadi relevan, menjadi sesuai dengan target sasarannya atau dengan komunitas targetnya. Oke. Nah, ini adalah langkah keempat. Jadi Anda uraikan langkah-langkahnya secara sistematis. Yang kelima adalah pengujian. Nah, ini penting juga di dalam sebuah studi pengembangan. Anda harus menguji apakah media atau alat tadi itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa diterima oleh komunitas sasarannya. Jadi di sini Anda melakukan uji coba ke sebagian komunitas targetnya, komunitas sasarannya. Misalnya ada anak-anak yang bisa Anda libatkan untuk menjadi subjek uji coba. Ya. Uji cobakan alat itu ke mereka, kemudian juga galilah pendapat mereka melalui angket atau wawancara. Angketnya biasanya menanyakan, apakah kalian merasa terbantu dengan media ini? Apakah ada yang kurang? Apakah ada hal yang
belum kalian mengerti atau kalian mengalami kesulitan, kalau ada kesulitan di mana, ya, dan sebagainya. Jadi Anda menguji cobakan, kemudian menggali juga pendapat dari para pelaku uji coba itu. Anda harus bisa mendapatkan pendapat mereka tentang alat yang sudah Anda rancang tersebut. Ya. Kemudian juga di sini juga kalau perlu dan sebaiknya, ya, supaya studi Anda menjadi lebih bagus, itu Anda meminta pendapat pakar. Jadi Anda sajikan alat itu kepada para pakar di bidangnya, kemudian Anda tanya, Pak atau Bu, ini alat yang saya buat, apakah menurut Bapak atau Ibu ini sudah sesuai kalau saya terapkan ke komunitas sasaran? Ya, jadi dengan demikian pada tahap pengujian ini Anda mendapatkan umpan balik dari para subjek uji coba dan juga dari para pakar, sehingga langkah pengujian itu terasa lebih mantap. Ya, Anda jadi lebih tahu sudah seberapa efektif alat yang Anda ciptakan, atau kalaupun kurang efektif, di mana letak kelemahannya, di mana letak fitur-fitur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Itu tujuan dari langkah kelima, ya. Oke, kita masuk pada yang berikutnya. Nah, langkah keenam adalah menganalisis hasil pengujian tadi. Jadi di sini Anda menguraikan hasil dari langkah kelima. Ya, masih ingat ya langkah kelima yang barusan, itu Anda uraikan hasilnya. Misalnya sekian persen menyatakan puas, sekian persen mengalami kesulitan. Kesulitannya di sini dan di sana dan sebagainya. Ya, jadi di situ Anda menguraikan hasil dari pengujian tadi plus sedikit analisis. Nah, di sini Anda bisa menggunakan tabel atau bahkan atau flowchart atau foto yang sifatnya mendukung penjelasan Anda tentang hasil, tentang analisis. Ya, Anda juga bisa menemukan kecenderungan tentang kelemahannya, kemudian juga berapa rata-rata dari para responden uji coba yang merasa puas, yang merasa kesulitan, dan apa kendala-kendalanya, dan juga Anda juga bisa menguraikan hasil dari pendapat para pakar. Ya, ini gunanya langkah keenam. Anda menguraikan semua hasil dari pengujian di langkah kelima. Oke. Nah, kita teruskan. Ini yang terakhir. Setelah menguraikan semua tadi, maka Anda menguraikan rencana perbaikannya. Jadi setelah tahu kelemahannya, setelah tahu kelebihan dari alat yang Anda ciptakan tadi, Anda menguraikan rencana perbaikannya atau rencana tindak lanjutnya ke depan. Apa yang harus Anda lakukan supaya media itu, atau alat itu, atau benda itu berfungsi secara optimal. Ya. Memang ini dalam studi pengembangan itu kalau memang mau ideal, itu bisa masuk ke dalam desain eksperimental. Ya, tapi itu memerlukan langkah yang lebih rumit lagi. Yang saya jelaskan di sini adalah studi pengembangan yang tidak serumit itu. Ya, harapannya tentunya memacu Anda untuk bisa melakukan studi pengembangan ini, sekalipun mungkin masih dalam tahap yang awal. Ya. Setelah itu Anda kemudian bisa menuliskan kesimpulannya atau rangkumannya. Anda katakan mulai dari latar belakang, kondisi di lapangan, kemudian juga bagaimana Anda menyusun atau membuat alat itu, hasil uji cobanya, sampai pada tindak lanjutnya. Itu Anda rangkum di dalam kesimpulan, di dalam bagian terakhir dari skripsi atau tugas akhir Anda. Anda juga bisa menyarankan ke peneliti-peneliti selanjutnya atau pengembang-pengembang selanjutnya untuk memperhatikan beberapa area yang tadi Anda sudah kenali dari hasil uji coba, sehingga kedepannya mereka bisa melanjutkan di area-area tersebut. Oke. Nah, saya kira itu adalah uraian sekilas tentang bagaimana melakukan studi pengembangan. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian. Sampai jumpa di episode mendatang.